Abang agamanya apa? Kristen. Bisa yakinkan saya kalau Tuhan itu ada? Kebangkitan Yesus. Enggak. Tuh kalau emang Tuhan ada, coba tunjukin depan saya. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Mana buktinya mana? Coba Di pengen dalam bukti di sekarang dalam dulu, Bible, di dalam Bible itu berisi tentang peristiwa yang terjadi, dilaporkan di situ Ya. tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap Yesus, di mana Yesus bangkit mengalahkan kematian. Itu ngarang apa gimana itu? Itu kitab itu buatan siapa? Buatan Tuhan apa manusia? Kitab itu tidak ditulis oleh Tuhan, dijatuhin dari langit kayak Al-Quran. Nah itu. Jadi gitu. oke, Injil itu berisi catatan tentang peristiwa yang terjadi di bumi. Tentang Yesus, peristiwanya terjadi pada masa pemerintahan di situ yang menjadi gubernur pada waktu itu di tanah yang sekarang kita kenal Israel. Itu adalah Pontius Pilatus. Dia menjadi gubernur pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu juga tokoh sejarah, bukan tokoh dongeng. Nah, buku itu bukan jatuh dari langit. Buku itu memang ditulis oleh manusia berdasarkan apa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia tersebut. Dan itu adalah ilmiah. Itu metode itu masih kita gunakan sampai sekarang. Contoh. Itu digunakan oleh misalnya kepolisian, kemudian jaksa, itu masih menggunakan itu. Kalau ada peristiwa, contoh, ada peristiwa korupsi. Muhammad Tengku siapa begitu, Rizal Nurdin misalnya nih, dia korupsi. Ada peristiwanya. Siapa pada waktu itu yang berkuasa? Pihak penguasa siapa? Ada jelas. Kapan kejadiannya? Ada jelas. Apakah yang seperti itu menurut Anda tidak bisa dipercaya? Apakah yang seperti itu menurut Anda melanggar kaidah-kaidah ilmiah? Saya percaya dengan orang-orang yang menulis. Cuman saya mungkin ada sedikit agak ragu tentang adanya Tuhan gitu. Ya, saya memang orang Muslim. Tapi saya ingin mempertanyakan, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Apakah berwujud? Bang, di dalam Bible, kalau Anda merujuk Tuhan itu kepada Bapa di surga itu tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Tetapi dia itu menyatakan dirinya dengan perantaraan anaknya atau Sang Mesias yang kami sebut dengan Yesus. Makanya Yesus itu di belakang ada namanya Kristus. Kristus itu bahasa Yunani artinya Mesias. Kalau bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Yesus Sang Mesias. Kalau orang Islam Isa Al-Masih. Apakah Isa Al-Masih itu tokoh sejarah? Jawabannya tokoh sejarah. Di mana dia pernah hidup, pernah datang ke dunia pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia mengalami apa? Itu tertulis dalam Injil. Dan Injil memberitakan. Dan untuk itulah Injil diberitakan. Bahwasanya kami punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang. Bahwa kehidupan yang akan datang itu adalah real. Adalah nyata. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka saya seperti Anda posisinya di dalam agama Islam. Orang-orang yang tidak punya pengharapan. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang mengimani orang mati di kuburan. Makanya wajar Anda Islam, Anda tidak percaya adanya Tuhan. Karena di dalam agama Islam, semua diceritakan oleh Muhammad dari hasil halunya. Silakan. Dari hasil halunya. Oke, Anda menjelaskan tentang Tuhan. Oke, gini, saya coba tes. Anda kan Islam ya? Ya. Anda sudah meragukan Tuhan di dalam agama Islam, setuju? Bagaimana ya? Ragu atau tidak ya? Seandainya misalkan secara ilmiah saya ingin misalkan membuktikan Tuhan itu ada, apakah boleh? Sebelum ke situ. Anda kan Islam.
Ya, Anda kan tidak percaya tentang adanya Tuhan karena Anda masih Islam, betul? ya betul. Terus? Baik, saya setuju. Makanya kalau orang Islam yang sejati seperti Anda, ujung-ujungnya akan menjadi ateis. Saya sangat setuju. Karena semua yang diajarkan Muhammad tuh halu. Sekarang saya tanya Bang, coba Abang jujur. Abang jujur nggak mengakui bahwa semua yang tertulis dalam Al-Quran, hadis, semuanya halu? Setuju nggak Anda? Enggak. Berarti Anda percaya Tuhan itu ada dalam agama Islam? Ya, percaya. Tadi nggak ada, sekarang ada. Karena apa? Karena Nah, takut, sekarang saya gini, karena yang takut saya tanyakan didatengin. ya, kalau Tuhan menurut Anda, nih ya, katanya tadi yang saya dengar itu ada Bapak, ini itu. Apakah Tuhan kamu beranak atau tidak? Beranak itu Bang, bukan seperti Ya. beranak versinya yang Anda pahami. Beranak itu bukan seperti yang kalau misalnya ke rumah sakit terus didorong-dorong, ayo, ayo. Bukan begitu. Ya. Maksudnya anak di situ maksudnya hubungan, relasi. Contoh, kalau Abang pergi merantau ke Arab atau kita lagi mana anak-anak Indonesia mana? Mana coba yuk anak-anak Indonesia. Sekarang saya tanya Bang, kapan Indonesia beranak? Iya, maksudnya begitu Bang. Beranak itu Yesus sebagai anak Allah, bukan maksudnya Allah itu ngelahirin. Dia masuk rumah sakit, bukan begitu. Gitu loh Bang. Makanya belajar dulu Bang sebelum ngambil kesimpulan supaya Abang tidak ngambil kesimpulan yang salah. Gini Bang. Ini ada nggak hadisnya tentang, mungkin dari situ ya, ada hadisnya nggak tentang Yesus itu mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan? Coba sebutkan. Pernah nggak dia bilang kalau Di dia adalah dalam Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Ya, Bisa Abang buka di situ? nggak, dijelasin aja, pengen ini penjelasannya. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat yang pasal 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi Bang, yang perlu Anda pahami, Tuhan itu definisinya tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang. Karena orang berpikir bahwa Tuhan artinya sejenis zat tertentu. Bukan itu Bang. Banyak orang itu salah memahami definisi. Karena begini Bang, yang kita baca ini bukan ditulis dalam bahasa Indonesia aslinya. Ditulis dalam bahasa lain. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kata Tuhan. Contoh kata kurios atau kata rob. Itu kan diterjemahkan jadi kata Tuhan. Nah, orang memahami Tuhan itu di dalam pikirannya itu adalah jenis zat atau partikel tertentu. Padahal Tuhan itu definisinya adalah Tuan. Tuhan itu Tuan maksudnya. Maksudnya adalah yang kepadanya kita itu harus menaklukkan diri. Itu definisinya. Bukan jenis zat tertentu. Makanya ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Lalu dikontrakan. Dikontrakan oleh Yesus sebagai seseorang yang melayani. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Tuan, tetapi aku melayani kamu. Aku yang adalah Tuan, Tuhan, tetapi malah aku yang melayani. Makanya dikontrakan sama Yesus kan sebagai sesuatu yang melayani. Padahal seharusnya Tuhan atau Tuan itu adalah sesuatu yang dilayani. Sesuatu yang kita seharusnya menghamba ke situ. Begitu Bang. Oke. Ntar dulu Bang, ini ada